Kami rindu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Ajarlah kami Tuhan, bagaimana kami hidup di dalam mengenal Engkau Tuhan. Dan bagaimana kami tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ajarilah kami apa yang harus kami lakukan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menerangi kami, mengajari kami, supaya kami teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Roh Kudus bebas Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, salam saudaraku, jemaat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus 12. Dua Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ayatnya ganjil. Jemaat Tuhan dengan kompak, dengan suara keras, ayat yang genap sampai ayat 10. Firman Tuhan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mendoakannya, dan melakukannya. Baik, hari ini kita mau belajar tentang tema kita hari ini, masih ingat bagaimana mengalami kasih Allah
yang sempurna. Bagaimana kita mengalami kasih Allah yang sempurna. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus luar biasa ya. Dikatakan tadi di ayat pertama, bagaimana Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang memilih dia. Dan pertobatannya pun sesuatu yang spektakuler ya. Pertobatannya langsung Tuhan datang kepadanya. Lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mari datanglah. Dan ada dua jawaban Saulus yang akhirnya namanya menjadi Paulus. Pertama adalah bagaimana aku mengenal engkau. Dan yang kedua apa? Apa yang kau mau supaya aku perbuat. Apa yang kau mau supaya aku lakukan. Seperti tadi pujian kita tadi, Tuhan pakai aku menjadi bejanamu. Amin. Bawalah aku masuk dalam rancanganmu. Bawalah aku masuk dalam panggilanmu. Bawalah aku Tuhan. Walaupun nanti kita akan belajar, walaupun di dalam tantangan, pasti ada tantangan ya. Dalam hidup pasti ada tantangan. Tapi itu tidak membuat kita menjadi goyah. Kita berkata, ini aku Tuhan. Semenjak itu, Saulus, dia mengenal Allah. Dan dia terus mengenal Allah. Dia terus bergiat. Dan dia belajar. Apa yang kau mau Tuhan supaya aku lakukan. Dan kita, kalau kita lihat bagaimana Saulus, dia itu yang membuat banyak surat di Alkitab. Dan dia juga yang membangun banyak gereja. Dan dia juga yang diangkat ke surga. Ya, ada juga Yohanes ya, Wahyu, dia juga diangkat ke surga. Dan Rasul Paulus, dia naik ke surga. Pesan yang mau saya sampaikan adalah bahwa Rasul Paulus, dia mengenal Allahnya. Karena dia mengenal Allahnya, dia mau bergiat di dalam Tuhan. Dia mau mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia mau banyak orang bertobat. Ya kan? Dia mau supaya banyak orang diselamatkan. Dia mau. Dia karena dia mengenal Allahnya, dia tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Yang Allah kehendaki adalah supaya banyak orang bertobat, diselamatkan. Penduduk Pekanbaru ada sekitar 1.200.000. Dan belum semuanya masuk dalam gereja. Belum semuanya dimenangkan. Karena ini tugas kita, saudara. Karena kita mengenal Allah kita. Karena kita mencintai Allah kita. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan. Menceritakan pekerjaan. Kepada banyak orang. Hai Sion, pembawa kabar baik. Serukanlah bahwa Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus, dia mengenal Allahnya, karena itu dia mau mengerjakan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Tapi di situ memang disampaikan bahwa Rasul Paulus sesuatu yang pengalaman yang dahsyat luar biasa.
Tapi dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak menyombongkan dirinya. Tapi dia berkata, aku bergiat di dalam Tuhan. Karena aku mengenal Allahku, aku masuk dalam rancangan Tuhan. Dan ini aku pakai aku menjadi bejana. Kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus, dia bergairah, dia bersemangat untuk dia mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Rasul Paulus, aku mau mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah juga dalam hidup kita jemaat Tuhan. Hari demi hari, kita terus belajar, berpengalaman dengan Tuhan, mengenal Dia Tuhan. Amin saudaraku? Setiap hari, karena kita bersekutu dengan Tuhan, kita boleh mengalami keagungan, kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan gak pernah mengecewakan. Kalau ada di sini berkata Tuhan Engkau mengecewakan aku. Ambil waktu berdiam diri. Datang di hadirat Tuhan. Tuhan, apakah Engkau tidak mengasihi aku? Katakan. Paling nanti sampai kelima kali yang mengalir ada air mata. Tuhan ampuni aku. Aku mau mengasihi-Mu. Aku mau mengenal Engkau. Mengenal akan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Kita mengenal Dia. Rasul Paulus dia mengenal Allah. Karena itu dia bergiat di dalam Tuhan. Dia pergi memberitakan Injil. Dia pergi memberitakan kabar baik. Dia bersemangat. Dan inilah menjadi teladan yang harus kita jemaat Tuhan juga kerjakan. Amin saudaraku. Kalau minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Masih ingat ya? Kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena itu dengan sungguh-sungguh, bagaimana sih dengan sikap sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tiada hari tanpa Tuhan. Bangun tidur. Aku ingat Tuhan. Amin. Sehingga mari kita jemaat Tuhan. Mari kita mau belajar dari Rasul Paulus. Karena aku mengenal Engkau Tuhan. Dan apa yang Kau mau supaya aku lakukan, aku perbuat. Kita boleh mengenal. Rasul Paulus dia mengenal Allah. Dan dia berpengalaman dengan Allah. Dan dia berkata, aku tidak bermegah atas semua prestasinya, apa yang dia lakukan. Tapi aku mau bermegah di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Aku mau bermegah di dalam Tuhan. Aku mau bermegah Tuhan. Ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Aku mau bermegah Tuhan. Karena sungguh tangan Tuhan yang selalu menyertai, menolong kita. Dan biarlah kita, hai Sion, beritakanlah Injil. Hai Sion, pembawa kabar baik. Rasul Paulus lah yang membawa Injil ke Asia. Dan banyak orang, bangsa-bangsa diselamatkan. Saya ingin menyampaikan kepada kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, ada tantangan. Coba kita baca di ayat 7. Ayat 7.
ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7, ini ayatnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudaraku, saya hanya ingin menekankan bahwa ketika Tuhan berikan duri kepada Rasul Paulus, dikatakan supaya dia tidak menyombongkan dirinya. Buat apa yang semua dia naik ke surga dan dia melakukan banyak hal. Dia tidak mau menyombongkan dirinya. Tapi yang dia lakukan adalah dia mau mengagungkan Tuhan. Dia mau meninggikan Tuhan dalam hidupnya. Dan duri dalam daging itu juga tidak membuat dia akhirnya menjadi undur dan menjadi lemah. Sekarang, apa yang membuat kita lemah di dalam panggilan Tuhan? Apa yang membuat kita biasa-biasa di dalam Tuhan? Rasul Paulus, di dalam ayat 9-nya dikatakan, apa kata Tuhan ayat 9? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Apapun tantangan kita, saudaraku. Apa sekarang duri dalam daging? Memang di situ tidak disebutkan apa duri yang dialami oleh Rasul Paulus. Tidak disebutkan. Tapi duri di dalam daging. Tapi itu tidak menghambat dia. Di dalam dia bergiat melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dia menyenangkan hati Tuhan. Duri dalam daging tidak membuat dia lemah. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Adakah saat ini apa yang kita alami dalam hidup kita? Kalau Ayub dia jelas, Tuhan iblis datang untuk membuat Ayub mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dan kalau akhirnya Ayub dia berkata, dulu aku dengar dari kata orang, tapi aku mengenal Engkau Allah. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam tantangan, di dalam pergumulan, kita dibawa untuk mengenal Allah lebih lagi. Amin, saudaraku. Tantangan, pergumulan membuat kita untuk mengenal Allah. Bukan kata teori, bukan teori. Tapi kita mengalami bahwa tangan Tuhan menolong. Tangan Tuhan merangkul kita. Tangan Tuhan menyertai kita. Amin, saudaraku. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah mari kita menjadi bejananya. Mari kita masuk dalam rencananya. Bergiat melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita semuanya bertekun, mari kita semuanya bergiat melayani Tuhan. Tidak menjadi lemah, semakin cinta sama Tuhan. Amin. Kita cek saat ini, apakah aku sedang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Apakah duri dalam daging, persoalan pergumulan semakin menekan kita, membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh. Tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban di dalam kita melayani Tuhan. Buat agenda-agenda yang ada dalam pelayanan ini. Mungkin ada banyak tantangan dalam hidup kita, membuat kita akhirnya menjadi lemah. Tapi adakah kita, tantangan itu membuat kita tidak menjadi lemah. Amin. Tapi semakin bersemangat di dalam Tuhan. Mau bayar harga. Kalau bicara Rasul Paulus tadi bayar harga, jangan kita ragukan, saudara. Dia pergi.
walaupun dia dihina, walaupun dia dicambuk, walaupun dia dilarang, tapi dia tetap pergi. Walaupun dia di penjara, tapi dia tetap menulis surat-surat, menguatkan jemaat Tuhan, menguatkan setiap orang. Kan dia sedang menguatkan ini kan. Dia sedang menulis, dia sedang menyampaikan bahwa aku ada duri dalam daging. Ya, pertama supaya Rasul Paulus dia tidak menjadi sombong. Oh, dia menjadi sombong lah. Ngerti maksudnya? Dia jadi sombong. Tapi tidak. Tapi dia tetap dia mau melayani Tuhan. Dia sebagai hamba. Tuhan, ini aku. Pakailah hidupku. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita semua. Mau bayar harga. PW mau bayar harga. Amin. Ya, melayani Tuhan. Walaupun ada agenda-agenda dalam pertemuan, walaupun harus ada agenda untuk latihan, ya, memberi waktu di rumah, melatih diri, terus bersemangat. Pemusik, terus berlatih diri, bersemangat latihan. Dan semua kita. Dan Tuhan apa yang Engkau mau supaya kami lakukan? Yang pertama, mari kita tidak menjadi lemah apapun tantangan pergumulan kita. Mungkin masalah di rumah, mungkin masalah di kantor, mungkin masalah ekonomi. Tidak membuat kita lemah di dalam kita melayani Tuhan. Ayat 9 apa tadi? Biarlah kasih karuniaku, itu cukup bagimu. Amin. Biarlah kasih karunia Allah, itu cukup buat kita. Aku kuat di dalam Engkau Tuhan. Aku kuat di dalam Engkau. Kelemahan tidak menjadi kekalahan. Tapi semuanya itu supaya kita menjadi kuat. Saya dulu pernah, karena baru bertobat semangat mau melayani Tuhan. Sampai saya, ya banyak tantangan. Untuk saya tidak melayani Tuhan. Tapi saya berkata, buat apa aku hidup kalau aku tidak hidup melayani Tuhan. Rasul Paulus juga dia berkata bahwa mati adalah keuntungan, tapi hidup buat Kristus. Amin. Wah, luar biasa. Kalau kita belajar hari ini tentang Rasul Paulus, bagaimana dia mengenal Allah. Karena dia mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah yang senantiasa mengasihi. Mengenal Allah yang mempunyai panggilan dalam hidupnya. Walaupun ada tantangan, tidak membuat kita goyah. Amin. Apa tantangan? Tantangan kita. Adakah saat ini kita membuat kita akhirnya lemah? Ketika agenda-agenda di dalam pergumulan, di dalam persoalan, di dalam usaha, dalam ekonomi. Ingin maunya tidak lakukan apa-apa. Tapi itu membuat saya dan istri terus tidak berhenti. Tidak pernah absen. Waktu kami ke Palas, tidak pernah kami absen. Tuhan kami nggak tahu pulang mau pakai apa. Tapi kami terus pergi. Ada tantangan pergumulan, kami terus mau pergi. Karena itu jemaat Tuhan kita semuanya. Saat ini, Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. Pertanyaan Rasul Paulus apa tadi yang kedua? Apa yang kau mau supaya aku lakukan? Biarlah ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Mari kita pergi. Membawa kabar baik kepada banyak orang. Amin. Hai Sion, pembawa kabar baik. Serukanlah nama Tuhan.
Beritakanlah kabar baik. Pergi memberitakan Injil. Karena yang Allah kehendaki adalah setiap orang supaya bertobat, diselamatkan. Amin, saudaraku. Mari bersemangat mengerjakan panggilan Tuhan. Ini aku masuk dalam rancanganmu. Ini aku menjadi bejanamu, pakai aku menjadi bejanamu. Mari kita, saudaraku. Yang mau saya tekankan di sini adalah Rasul Paulus, walaupun ada tantangan, walaupun ada duri dalam daging, tapi dia tidak membuat dia menjadi lemah. Amin. Karena kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Kalau saat ini apa yang membuat kita menjadi lemah? Kalau tidak lemah, ayo bersemangat. Sampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kita berdoa, rayon-rayon tahun ini bertambah. Amin. Sampai nanti kata Pak Joni, Pak Gembala udah gak muat lagi rumah kami untuk rayon. Berarti itu harus dibagi lagi. Ya kan? Dibagi lagi. Ayo semua kita. Pergilah dan sampaikanlah kabar baik kepada banyak orang. Kita rindu ada Tuhan yang besar di depan ini. Amin. Ada Tuhan yang besar. Anak-anak muda dimenangkan bagi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Ada Bang Leo di sini. Kita boleh menerobos masuk ke sekolah-sekolah. Walaupun waktunya setengah jam, tapi Injil diberitakan. Kasih Allah disampaikan. Kita bersyukur, saudaraku. Tapi mari kita semuanya boleh ambil bagian, boleh terlibat. Pemusik, pemuji, kita semuanya boleh bersama-sama. Ayo, kita bersemangat di dalam panggilan Tuhan. Amin. Rasul Paulus dia bersemangat melayani Tuhan. Dan dia tidak menjadi sombong. Dan dia tidak menjadi lemah. Walaupun ada duri dalam daging. Amin, saudara. Biarlah kita antusias semangat. Mau bayar harga. Ada doa-doa di tempat ini. Aku mau bayar harga. Aku mau hadir di sana. Aku mau melayani, aku mau doa bersama-sama. Ada besar tanggung jawab ketua persekutuan Pak Joni ini. Ada tanggung jawab yang besar. Bukan hanya membuat jadwal, tapi bagaimana orang-orang semuanya boleh sehat-sehat, ya kan? Rohaninya tentunya kan. Bagaimana supaya semua boleh hadir. Bagaimana jemaat ini boleh bertambah jiwa-jiwa. Ini tugas kita. Tuhan, ini tugas kita, ini tugas kami. Mari kita bergairah bersemangat di dalam Tuhan. Silakan bersama pemuji. Kalau aku hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Karena mati adalah keuntungan. Aku mau hidup buat Tuhan. Saudaraku, mari kita menerjemahkan, mengartikan, kalau aku hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Itu artinya kita mau melayani bagi Tuhan. Amin. Kita mau melayani Tuhan, kita mau antusias, kita mau bayar harga, kita mau kuat di dalam Tuhan. Kita bersemangat melayani Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkau Allah kami. Kasih-Mu terbukti Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat kami. Oh haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh. Karena mengenal Allah yang penuh kasih, mengenal Allah yang sempurna. Apapun saat ini, duri dalam daging, apapun saat ini tantangan, apapun saat ini persoalan kita, tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita akhirnya menjadi undur, tidak membuat kita akhirnya menjadi biasa-biasa. Tapi biarlah kita bergiat di dalam Tuhan. Kita cinta kepada Tuhan. Oleh karena cinta kepada Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan panggil kita. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Jemaat yang menjadi penurut-penurut Kristus, berani untuk melangkah apapun tantangan rintangan. Tapi jemaat ini jemaat yang berani untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Untuk jemaat yang mau bayar harga. Untuk jemaat yang mau sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ini kami Tuhan. Pakailah hidup kami. Pakailah kami Tuhan. Supaya kami Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kami. Untuk kami melakukan panggilan Tuhan. Tidak ada yang menghalangi kami, membuat kami lemah Tuhan. Tapi cinta akan Tuhan terus dikobarkan dalam hidup kami. Oh di dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, jemaat-Mu. Jemaat-Mu Tuhan yang melakukan panggilan Tuhan dengan antusias dan semangat. Mencintai Engkau Tuhan. Dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apa yang Tuhan panggil dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ku mau hidup buat Tuhan.